Tuhan, kami bersuka cita ketika ada ajakan bahwa mari beribadah kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman yang memerdekakan kami, firman yang memberikan hidup, firman yang membebaskan kami dari masalah kami, firman yang terus menguatkan kami dan mengokohkan terus iman kami untuk kami berjalan bersama dengan Kristus. Berkati jemaat kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Tuhan tolong sertai dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kami dan kuasai setiap hati kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sambut kebenaran firman ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Maret 2022 dan kita akan memasuki bulan yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan henti-henti memuji Tuhan, jangan henti-henti menyembah Tuhan. Untuk itu, selama hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Gideon pahlawan yang gagah berani. Gideon pahlawan yang gagah berani. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 21. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu yang dari rumah boleh mengikuti yang ada di slide. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Orfa, kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya menggiring gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi saya baca, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpanggillah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, Tuhanku, dengan apakah aku kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling terkecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu untuk persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak berragi dan seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam batu dan kuahnya di dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbatin, lalu disungguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini,
dan curahkanlah kuahnya, maka diperbuatnyalah demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini ada manfaatnya. Dalam suatu waktu, babi dan sapi sedang berbincang-bincang. Kata babi begini, "Pik, ya kan? Sapi, ya kan? Kenapa ya malang sekali nasibku ini? Setiap kali ada orang yang marah, saya yang dibawa-bawa. Ya kan? Setiap kali ada yang berantem, saya yang dibawa-bawa. Dasar babi," ya kan? Kira-kira begitu. Ya kan? Bahkan setiap ada orang yang malas bekerja, juga nama saya selalu dibawa-bawa. Kelihatannya hidup saya ini tidak ada gunanya. Coba bayangkan sapi. Sapi dalam keadaan apapun tidak diapa-apain. Bahkan sapi itu termasuk binatang yang halal. Kalau babi itu digolongkan binatang yang haram. Percakapan ini terus dan terus, lalu sapi menjawab, "Betul, babi," ya kan? Memang engkau pada waktu hidup tidak dianggap, tetapi coba pada waktu engkau sudah mati, maka namamu ada di mana-mana. Ada babi guling, ada babi bakar, dan babi kecap, ya kan? Dan semua restoran itu rata-rata punya daging babi, ya kan? Daging babi khas Bali, ya kan? Semuanya. Dan tahu nggak hargamu ketika kau sudah dimasak? Itu melambung tinggi sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, babi dan sapi melakukan percakapan, tetapi ada satu makna yang paling penting dalam cerita itu adalah bagaimana memaknai hidup ini. Memaknai hidup ini, marilah kita seperti sapi, ya kan? Yang waktu hidup kita berguna, dan ketika kita juga meninggal, kita dikenang orang seperti cerita yang tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Gideon adalah seorang yang sangat muda dan dia didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Kenapa malaikat Tuhan datang kepada Gideon? Pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka meninggalkan Tuhan setelah Yosua meninggal, maka Tuhan mengutus para hakim-hakim, dan salah satunya hakim-hakim itu adalah Gideon. Kondisi bangsa Israel pada waktu itu menyembah kepada Baal, berbalik kepada Allah, kepada Tuhan Yahweh Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi menarik sekali di bagian ini bahwa Tuhan memanggil Gideon di tengah-tengah kondisi yang begitu rumit akibat dari kehidupan bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka. Maka bangsa Midian menghukum mereka selama 7 tahun lamanya. Itu sebabnya Tuhan tidak suka kepada yang namanya berhala. Tuhan tidak suka kepada yang namanya menduakan Tuhan. Pada zaman perjanjian lama ada buatan tangan mereka, Baal. Mereka membuat sendiri, kemudian mereka menyembah sendiri. Dan itu sangat fatal.
Mungkin hari-hari ini kita tidak punya Baal, kita tidak punya patung yang kita sembah. Tetapi tahukah Bapak Ibu sendiri bahwa seringkali yang namanya hobi itu seringkali menjadi berhala modern yang ada sekarang ini. Seringkali hobi, kemudian harta kita, kemudian kita punya gadget dan lain sebagainya itu menjadi berhala yang modern yang saya berikan nama. Berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan. Pekerjaan seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Gara-gara traveling, akhirnya kita tidak datang ke gereja. Gara-gara hobi, akhirnya kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Gara-gara kesukaan kita lebih mengutamakan ini dan itu dibanding Tuhan. Dan itu saya katakan berhala masa kini. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingatkan saudara Bapak Ibu jemaat bahwa Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 5 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Akulah Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan, perintah Tuhan, supaya kita tidak menyembah berhala. Kenapa? Karena fatal akibatnya, seperti bangsa Israel pada waktu itu. Ada 3 teladan yang harus kita pelajari dari seorang Gideon ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Teladan yang pertama adalah meresponi panggilan Tuhan. Ayat 19 berkata, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan datang kepada Gideon, ini memberikan satu pelajaran bahwa Tuhan mau supaya kita terlibat di dalam pelayanan. Gideon diberikan julukan di dalam bacaan ini, pahlawan yang gagah berani. Seorang pahlawan tidaklah datang dengan tiba-tiba. Seorang pahlawan tidaklah datang pada saat senang-senang saja. Seorang pahlawan tidak datang ketika dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau ada, itu namanya pahlawan kesiangan. Pahlawan yang sesungguhnya adalah ketika ada masalah, ada peperangan, lalu dia muncul di situ dan membela kebenaran, membela kejujuran, membela kehidupan yang benar, dan dia disebut seorang pahlawan yang benar-benar pahlawan. Tetapi di sini kita melihat Gideon pada waktu itu dia masih sangat muda ketika Tuhan datang kepadanya untuk memanggil supaya dia mau menyelamatkan bangsanya dari tangan orang Midian. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun dia muda, meskipun dia tergolong minoritas, meskipun dia tergolong orang yang tidak terlalu banyak, maka apa yang terjadi? Ini adalah satu teladan yang ditinggalkan oleh Gideon, meresponi panggilan Tuhan dengan segala kekurangan. Karena saya yakin dan percaya, kekurangan itu tidaklah menjadi masalah bagi tangan Tuhan. Karena bagi tangan Tuhan, justru kekurangan, kelemahan itu menjadi berkat. Karena di sana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal mayoritas dan minoritas. Kemarin saya sedang mengajar, lalu kemudian ada seorang siswa saya bertanya begini, Pak, kita ini minoritas di negeri ini. Bagaimana kita bisa berdampak bagi Indonesia ini? Bagaimana kita berdampak? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian saya memberikan semacam penerangan kepada anak ini. Saya bilang begini, bahwa untuk menjadi berdampak bagi negara tidak perlu menjadi mayoritas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan satu contoh. Saya ambil ini punya siapa? Punya ini ya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil satu contoh. Ibaratnya ini adalah gelas yang ada airnya, dan memang ada airnya di sini. Kalau kita ambil garam untuk
supaya air yang ada di dalam gelas ini menjadi terasa asin, maka yang terjadi adalah kenapa ini? Suara saya bisa didengar di rumah? Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ambil contoh untuk bisa kita berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, atau di sekeliling kita tanpa mesti kita harus menjadi mayoritas. Ini adalah gelas aqua, gelas botol minum. Kalau ini penuh air, kita mau memberikan rasa garam kepadanya, maka saya yakin dan percaya tidak perlu garam itu harus penuh sejajar dengan air itu. Tidak perlu garam itu sebanyak dengan jumlah air yang ada di dalam baskom atau di dalam gelas ini. Kenapa? Cukup taruh sedikit saja, maka air itu akan menjadi asin. Tidak perlu kalau kita memasak satu kuali, ada makanan, ada ikan yang kita masak, lalu kita mau memberikan rasa kepada makanan itu, garamnya juga tidak perlu sebanyak ikan yang ada di dalam kuali itu. Tidak perlu sebanyak kuah yang ada di dalam kuali itu. Cukup sedikit saja, maka itu akan terasa seperti ada garam. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi berdampak bagi sesama, tidak perlu jadi mayoritas. Jangan tunggu jadi mayoritas. Yang paling terpenting adalah tingkatkan kualitas. Percuma banyak jumlah kalau kualitasnya nol. Percuma banyak orang kalau kualitasnya nihil. Untuk itu, Gideon merasa dirinya memang minoritas pada waktu itu. Dia orang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia meresponi panggilan Tuhan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan keseriusan, dengan hati yang bergembira dan tidak mundur dari panggilannya, maka hasilnya adalah Gideon dapat melakukan apa yang menjadi panggilannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali bahwa kehidupan pada zaman itu, Gideon memang kaum yang kecil, tetapi responnya menentukan hasil yang dia lakukan terhadap panggilan Tuhan. Dia mau meresponi dengan iya, bukan no. Dia meresponi dengan mengambil kesempatan itu, bukan menolak kesempatan itu. Hari ini Tuhan mau saya dan Bapak Ibu semuanya menjadi rekan sekerja Allah dalam melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan rindu saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat perkasa. Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi alat bagi tangannya, untuk menjadi orang pilihannya. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, apakah mau menjadi rekan-rekan sekerja Allah? Yes, amin. 2 minggu yang lalu Bapak dan Ibu majelis sudah ditahbiskan di tempat ini. Itu artinya Tuhan sedang bekerja dengan baik, memanggil kita untuk menjadi alat bagi tangan Tuhan. Maka tugas yang kita emban itu akan menjadi kekuatan bagi kita, kesempatan bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali Gideon memberikan teladan, meresponi ketika juga firman Tuhan datang kepada Yesaya. Yesaya pada waktu itu seorang yang masih sangat muda. Tuhan berkata kepadanya, Yesaya, aku akan mengutus engkau. Dan responnya luar biasa. Apa responnya saya? Dia bilang begini, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Menarik sekali bukan ketika kita bersama dengan Tuhan di dalam pelayanan. Oke, sebentar, ada kesalahan teknik. Oke, siap. Udah. Ya, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali karena memang pada waktu itu Yesaya dipanggil oleh Tuhan halnya sama dengan seorang Gideon yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya. Tuhan mau supaya kita meresponi panggilan Tuhan dengan luar biasa. Dan pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat 15 yang baru kita baca tadi, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ya, Gideon memang kecil, bilangannya sangat kecil, tetapi ketika Tuhan menyertai dia, maka orang Midian itu bisa terkalahkan. Gideon dipanggil khusus untuk menerima tugas menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi hari ini saya dan Bapak Ibu bukan lagi berperang untuk melawan darah dan daging, tetapi hari ini kita berperang untuk melawan roh-roh jahat. Gideon dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan hari ini tugas kita adalah mari kita menyelamatkan keluarga kita yang belum terselamatkan di dalam Yesus. Mari kita bawa ponakan kita, adik kita, anak-anak kita, orang tua kita sekalipun yang belum diselamatkan bagi Tuhan. Mari kita bawa mereka supaya mereka boleh menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Jadi sebab itu, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Siapapun yang mau kita ajak untuk beribadah, bawa ke gereja. Saya lihat ada banyak orang-orang kalau diajak, kalau mengajak jalan-jalan ke mall itu ramai, ya kan? Tapi kalau diajak ke gereja justru tidak mau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, konsep berpikir ini mari kita ubah. Untuk itu, kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bekerja, kita bertemu dengan orang di sana sini, maka saatnya juga kita bisa datang ke gereja. Kita diberi kesempatan untuk bekerja, ketemu orang, ketemu ini dan situ. Untuk datang ke gereja harusnya juga kita bisa menyeimbangkan hal itu. Saya memang percaya bahwa masih ada pandemi, tetapi kalau kita masih sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan, ayo saya ajak kita untuk kembali beribadah di gereja. Gideon menunjukkan respon menerima, bukan penolakan. Seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, itu teladan yang pertama. Teladan yang kedua adalah melangkah menurut rencana Tuhan. Gideon setelah dipanggil oleh Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang tidak sembarangan. Dia tahu step by step, langkah demi langkah yang dia harus lakukan. Untuk itu dia tidak sembarangan untuk bekerja, tidak sembarangan untuk melangkah. Dia melangkah menurut rencana Tuhan. Tuhan bilang A, dia lakukan A. Tuhan bilang B, Tuhan dia melakukan itu. Ayat 17 berkata, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu ya Tuhan, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon meminta tanda dari Tuhan. Tanda ini menunjukkan ketidakmampuan Gideon. Dia melihat bahwa perkara yang ada di depan cukup besar. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Midian itu digambarkan seperti belalang, bukan jumlah yang sedikit. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Mereka dalam rombongan yang sangat besar. Orang Midian bersama dengan orang Amalek itu sedang menjajah 7 tahun bangsa Israel. Setelah Yosua meninggal, kemudian ada hakim-hakim, dan disinilah kondisi bangsa Israel terhimpit kembali.
Tuhan mengutus Gideon, dia berjalan melangkah menurut rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gideon bukan tidak percaya akan kuasa Tuhan, tetapi dia menyadari atas keterbatasannya. Dia masih muda, ya memang dia masih muda. Dia tahu batas kekuatannya. Untuk itu dia meminta petunjuk dari Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Bagaimana mungkin kita bisa berjalan melangkah menurut jalan Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? Kalau kita memang jenius, hebat, kita punya ilmu manajemen di dalam mengelola sebuah perusahaan, dalam mengelola sebuah organisasi, kita hebat secara teori. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tidak ada hati yang berseru kepada Tuhan, ketika kita hanya berjalan menurut rancangan kita sendiri, padahal Yakobus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan pergi ke kota A, maka kami akan pergi. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Gideon menunjukkan teladan yang hebat sekali. Meskipun dia tahu bahwa dia terbatas, apakah Tuhan tidak sanggup untuk membasmi, membunuh, mengusir orang Midian dari bangsa Israel? Ya, sangat-sangat bisa. Tetapi disinilah Tuhan ikut campur tangan. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi seperti remote, seperti TV yang dikontrol oleh remote control. Tuhan mau kita bukan seperti robot. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang dinamis, yang bergerak, yang berpikir. Buat apa Tuhan memperlengkapi kita dengan otak, dengan pikiran, kalau Tuhan masih memberikan mengatur kita seperti robot? Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjalan melangkah di dalam pelayanan. Saya percaya tugas yang diberikan kepada kita adalah tugas yang mulia, tetapi akan menjadi tidak mulia kalau kita berjalan seturut dengan kehendak kita. Tuhan memberikan teladan yang hebat melalui Gideon, berjalan menurut rencana Tuhan. Musa, ketika Tuhan mengutusnya untuk kembali ke Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, maka di situ juga Musa meminta tanda dari Tuhan. Tuhan ketika menampakkan diri kepadanya di padang gurun di bawah pohon dalam bentuk api, maka apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa meminta tanda. Apa tanda bahwa engkau yang mengutus aku? Tanda yang pertama yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah tongkat berubah menjadi ular, dan ular yang sama berubah lagi menjadi tongkat. Dan dia melaksanakan visi dan misi bersama Tuhan, karena dia melangkah menurut step by step, langkah demi langkah yang Tuhan telah tuntun Musa. Dia bilang begini, Tuhan bilang angkat tongkat, angkat tongkat. Turunkan tongkat, turunkan tongkat. Angkat tongkat, laut terbelah. Turunkan tongkat, laut kembali bersambung. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita ketika melakukan apapun, mengurus rumah tangga, mengurus gereja, mengurus pelayanan dan usaha kita, berlangkah bersama dengan Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Itu sebabnya tidak heran kalau banyak orang yang akhirnya kecewa, bangkrut dan lain sebagainya dalam usahanya. Kenapa? Jangan sesali bahwa kita memang orang yang tidak mampu, bukan, tidak selama-lamanya. Jangan salahkan siapa-siapa. Seringkali karena kita tidak berjalan menurut langkah-langkah yang Tuhan telah berikan. Gideon ketika dia melakukan yang terbaik, melangkah menurut apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jumlah bangsa orang Midian itu berlaksa-laksa, bahkan seperti belalang banyaknya. Tetapi mereka punya tentara hanya 32.000. Orang Israel punya tentara sama rakyatnya itu kurang lebih 32.000. Baik, mereka akan berperang melawan orang Midian. Tiba harinya bagi mereka untuk berperang, dan yang memimpin pasukan di depan adalah Gideon. Dia membawa 32.000 orang. Tuhan berkata kepada Gideon, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani,
Terlalu banyak itu. Coba tanyakan kepada mereka, siapa yang ketakutan, yang gemetar, yang tidak siap berperang, suruh balik ke rumah masing-masing. Tahu Bapak Ibu berapa orang yang keluar, yang pulang? Yang pulang ada 10.000 orang. Berarti sisanya berapa? 22.000 orang. Gideon berkata, Tuhan, ini ada 10.000 orang yang sudah pulang, kami akan berperang. Tuhan lagi-lagi berkata, Gideon itu terlalu banyak. Bawalah mereka minum di sungai. Barang siapa yang meminum, langsung mulutnya ke dalam air, pisahkanlah itu. Dan barang siapa yang meminum air, diangkat dengan tangannya, dibawa ke mulutnya, itu juga engkau pisahkan. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi ketika mereka meminum air? Ada yang meminum langsung dengan mulutnya, dan ada yang meminum mengangkat air dengan tangannya ke mulut. Jumlah yang meminum air langsung dengan mulutnya, dengan jumlah yang meminum air dengan tangannya, yang meminum air dengan tangannya hanyalah 300 orang. Berarti sisanya berapa orang? Dari 22 orang dikurang 300 orang adalah 21.700 orang. 21.000 orang ini dibawa pulang oleh Tuhan. Suruh mereka pulang. Disinilah saya melihat bagaimana Gideon melangkah menurut langkah-langkahnya Tuhan. Dan apa yang terjadi? 300 orang itu melawan 300.000 orang. Ada banyak penafsir kata 300.000 orang, ada bilang ratusan ribu orang, ada juga yang bilang berlaksa-laksa, banyak sekali. Tetapi bagaimanapun penafsiran yang ada, saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kalau 300 orang melawan 300.000 orang, perbandingannya berapa? Satu orang melawan 1.000. Satu orang melawan 1.000. Tetapi disinilah keajaiban Tuhan dinyatakan. Kalau melangkah menurut ketetapan Tuhan, maka kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Kalau melangkah menurut rencana Tuhan, maka kesuksesan, keberhasilan akan menjadi milik kita. Ada banyak orang yang membuat rencana, big plan yang luar biasa, rancangannya luar biasa, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Justru melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bapak dan Ibu, implementasinya bagi kehidupan kita adalah sekecil apapun rencana kita, sekecil apapun program kita, sebesar apapun hal-hal yang akan kita kerjakan, ayo mari kita melangkah mengerjakannya menurut ketetapan Tuhan. Kalau kita berdagang, berdaganglah dengan baik. Ada banyak orang yang berdagang, ada banyak orang yang bekerja, ada banyak orang yang melakukan kegiatan ini dan itu dengan curang. Di gedung sana ada koruptor, ya kan? Ada banyak orang yang jadinya pengkhianat dan segala macam. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan mau jujur. Tuhan mau kita berjalan pada rel yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Zefanya pasal 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Ia bergirang karena engkau sedang dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan mau dalam kehidupan kita bersukacita, dan Tuhan juga bersukacita. Kalau Tuhan bersukacita melihat kita, kalau orang tidak bersukacita, itu biarkan saja. Tetapi walaupun orang di sekeliling kita bersukacita, kalau itu mendukakan hati Tuhan, itu yang jadi masalah. Biarkan Tuhan yang bersukacita melihat kehidupan kita, dan saya percaya sesama kita akan bersukacita. Ada amin? Teladan yang terakhir, yang ketiga adalah berjuang untuk kebenaran.
Gideon memberikan satu teladan yang luar biasa. Ayat 32 berkata demikian, dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Ceritanya demikian. Setelah Tuhan datang kepada Gideon pada waktu itu di pohon terbatin, sedang dia menggiring anggur papanya namanya Yoas, maka Tuhan berbicara setelah itu kepadanya. Dia bilang begini, Tuhan datang kepadanya, Gideon, tolong engkau merobohkan Baal yang ada di sekitar komplek rumah bapamu ini. Karena memang di depan rumah itu ada banyak Baal, dan itu punya ayahnya sendiri. Di sini saya mau berkata bahwa memang Gideon punya integritas yang luar biasa. Seharusnya dia takut dengan ayahnya. Seharusnya dia takut, ini orang tua saya, ini orang yang membesarkan saya, ini orang yang memberikan saya makanan sehari-hari. Tetapi karena dia lebih taat kepada kebenaran, maka dia melakukannya. Tidak kompromi dengan dosa. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka daripada itulah namanya diubah. Karena dia mengubahnya, dia membongkarnya pada malam hari. Dia membongkar Baal itu pada malam hari, takut kalau siang hari dilihat orang. Jadi dia membongkarnya pada malam hari. Setelah orang itu bangun pagi-pagi, maka mereka berkata, siapa ini yang merobohkan ini? Akhirnya dari mulut ke mulut tahulah bahwa itu adalah Gideon, anak Yoas. Maka mereka marah, mau membunuh Gideon. Nanti kita lihat kalau Bapak Ibu membaca ceritanya, Yoas berdiri di depan dan dia berkata, silahkan biarkan Baal itu membela dirinya sendiri kalau memang dia bisa membela dirinya. Maka singkat cerita, karena dia merobohkan Baal, maka namanya diubah oleh orang-orang pada waktu itu menjadi Yerubbaal. Jadi nama lain daripada Gideon adalah Yerubbaal. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah Gideon berjuang untuk kebenaran, meskipun itu ayahnya. Dia berjuang untuk kebenaran, meskipun itu saudaranya. Kita sahabat, tetapi kebenaran di atas persahabatan. Kita sahabat, tetapi kita saudara, tetapi kebenaran di atas saudara. Bukankah banyak orang yang menutup mata dengan kebenaran ini? Karena hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, akhirnya dosa diberikan porsi yang lebih besar. Bukankah itu seringkali terjadi? Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pengadilan tidak selamanya di sana ada keadilan. Di pengadilan bukan berarti sarangnya dari keadilan, belum tentu. Kita lihat kondisi negara kita, seringkali ada penyalahgunaan keadilan, ada penyalahgunaan wewenang. Untuk itu Gideon berjuang mati-matian untuk membela kebenaran. Dia membela kebenaran karena dia tahu bahwa kebenaran itu akan memerdekakan dia. Karena kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bulan April, kurang lebih 2 minggu lagi, kita akan merayakan kemerdekaan Yesus Kristus di atas kayu salib, Sang Raja kita yang menyelamatkan kita dari dosa. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Abraham Lincoln menyerukan kebenaran tentang penghapusan sistem perbudakan pada waktu itu. Dia adalah seorang Presiden Amerika Serikat. Dia menyerukan supaya penghapusan sistem perbudakan, terutama ini pada golongan kaum yang kulit hitam pada waktu itu. Ya, memang dia terbunuh, ditembak, gara-gara memperjuangkan sistem perbudakan itu dihapus. Tetapi hari ini kita melihat Obama bisa menjadi presiden karena dia berani maju demi kebenaran untuk menghapus sistem perbudakan yang ada di Amerika pada waktu itu. Walaupun dia terbunuh,
tetapi kebenaran muncul ke atas. Begitu juga dengan Martin Luther King, menyuarakan supaya kebenaran tentang kesetaraan ras. Walaupun akhirnya dia dibunuh, tetapi pada waktu itu sama. Akhirnya kita juga melihat ada banyak orang yang kulit putih, maksud saya kulit hitam, yang bisa menjadi pemimpin di bangsa Amerika, di benua Amerika. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali memang untuk memperjuangkan kebenaran ada pengorbanan yang harus dibayar. Tetapi ingatlah, kebenaran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran. Walaupun ada pengorbanan, tetapi ketika itu benar, maka kebenaran itu selalu muncul di atas segala-galanya. Yohanes pasal 17 ayat 7. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak dan Ibu, Tuhan merindukan kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran yang sejati. Sebagai gereja, kita harus hidup di dalamnya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tak ada yang lain, tak ada yang lain selain Yesus. Untuk itu, marilah kita buang segala dusta, dan kita harus bisa akur sesama anggota tubuh Kristus. Dia adalah jalan kebenaran, dia adalah keselamatan kita, dia adalah kehidupan kita. Amos pasal 5 ayat 24. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang berlalu, yang selalu mengalir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa Bapak dan Ibu semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur jika pada hari ini